Nah, kita masuk kepada poin yang ke-41. Sikap hidup seperti apa yang harus kita kerjakan, kita lakukan berdasarkan iman kita. Yang poin ke-41 malam ini adalah sikap hidup yang siap diproses atau siap dibentuk oleh Tuhan. Jadi orang yang beriman, dia harus siap. Setelah dia percaya Yesus, dia harus siap masuk dalam satu proses pembentukan Tuhan di dalam hidupannya. Kalau nggak mau, saudara, ya gitu-gitu aja hidup kita, tidak akan mengalami pertumbuhan. Nah, saudara buka dulu dalam Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Saya akan baca ini. Tema perikopnya adalah pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Kata Tuhan kepada siapa nih? Yeremia. "Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan." Ayat 4. "Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya." Ayat 5. "Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Nah, saudara lihat, waktu itu saudara tahu Yeremia begitu mengalami satu pergumulan sebagai seorang nabi terhadap bangsa Israel. Kalau saudara boleh baca pasal-pasal sebelumnya, kenapa bangsa Israel ada bangsa yang hidup di dalam dosa, jatuh bangun dalam dosa, sampai suatu saat pergumulan Yeremia tentang bangsa ini sangat luar biasa. Tapi apa yang Allah sampaikan kepada Yeremia, dia bilang, kamu sekarang pergi ke tempat orang membuat bejana, kamu lihat ke situ, datang, nanti aku ajarkan kamu dari apa yang sedang dikerjakan oleh seorang tukang periuk itu. Singkat cerita, akhirnya dia datang ke sana. Makanya di ayat 6, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ya kan? Akhirnya Tuhan ajarkan Yeremia ini melalui peristiwa seorang tukang periuk yang sedang membuat bejana. Nah, saya mau katakan begini, saudara, suatu bejana itu indah. Betul nggak? Saudara lihat bejana-bejana dijual nih, ya kan? Dia begitu indah, mahal harganya. Yang saya mau tanya, apa yang membuat bejana dari tanah liat menjadi indah, harganya mahal? Proses. Saya pernah ke daerah yang namanya Kelampok. Itu daerah Jawa Tengah, daerah Banyumas sana. Saya pergi ke tempat di mana orang membuat bejana macam-macam, dari ukuran kecil vas bunga sampai gendi yang tingginya nggak tahu berapa meter, mungkin setinggi manusia. Indah-indah, harganya juga macam-macam. Saya lihat di situ, ternyata itu tanah liat itu diinjak-injak, dipukul pakai, saudara tahu, kayu dolken itu, supaya tanah liat itu gembur halus. Lalu saya mau lihat di meja bundar yang bisa berputar itu, ditaruhnya itu dibentuk sesuai dengan siapa? Orang yang ingin melakukan membuat bejana itu. Begitu dia lihat cacat, dihancurin, dibentuk lagi sampai jadi seperti yang apa? Yang dia mau. Nah, rupanya ini satu gambaran hidup kita itu seperti bejana itu. Amin. Kalau mau indah setelah kita dalam Tuhan, siap diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Saya selalu katakan, waktu kita datang pada Tuhan sebagai orang berdosa, Tuhan terima kita apa adanya. Kita datang mengaku dosa, mengundang dia, dia masuk, dia terima kita apa adanya. Tetapi setelah kita ada di dalam tangannya, dia tidak membiarkan kita apa adanya. Bingung loh. Ya, waktu kita datang Yesus dengan segala keberadaan kita, dia terima kita apa adanya. Setelah kita ada dalam tangannya, dia tidak membiarkan kita apa adanya.
Karena dia mempunyai rencana yang indah. Dan untuk sampai pada rencana itu, dia memproses kita. Amin. Makanya saudara lihat emas. Sama-sama kok 18, 22, 23, 20. Sama kok emasnya. Apa yang membedakan? Proses. Emas 24 itu proses paling tinggi. Nilainya beda juga, harganya juga beda. Amin. Jadi saya mau katakan saudara, inilah satu gambaran buat sikap hidup bagaimana berdasarkan iman kita, supaya kita benar-benar mengalami sesuatu yang luar biasa. Sikap hidup yang siap dibentuk, siap diproses oleh Tuhan. Oleh siapa saudara? Oleh Tuhan. Jadi inilah perjalanan hidup kita. Kita harus siap dan siap masuk dalam apa? Proses Tuhan, supaya kita menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Saya beri contoh Ayub. Ayub itu sudah sungguh-sungguh kenal Tuhan belum? Dibilang dia orang yang saleh, takut Tuhan semua. Tapi itu dibentuk lagi enggak? Lewat proses. Anaknya 10-nya mati, hartanya yang banyak habis, tidak cukup sampai situ. Dia mengalami borok sekujur tubuh. Tapi lihat, lewat proses itu, Tuhan pulihkan dia menjadi 2 kali lipat kekayaannya, hidupnya menjadi luar biasa. Sampai dia bilang, katakan, kalau engkau memuji aku akan keluar seperti emas yang murni. Lihat, Ayub dipulihkan juga lewat proses. Nah, hari ini kita harus siap masuk dalam pembentukan proses. Amin. Jadi jangan pikir ikut Tuhan, melayani Tuhan tanpa proses. Sampai kapan proses itu berjalan? Sampai innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuhan akan proses terus sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini. Selama jantung berdetak, napas berhembus, disitulah proses Tuhan terus terjadi. Amin. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan kita. Kalau gitu, persiapan apa yang harus kami miliki dalam proses ini? Nah, ini kita akan bahas persiapan apa yang harus aku miliki, kami miliki di dalam proses ini. Saudara dan saya, kita harus memiliki persiapan itu. Nah, sekarang persiapan apa yang harus kita miliki dalam proses ini? Saudara buka dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Judulnya apa? Harta rohani dalam bejana tanah liat. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikiran telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Ayat 5, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Ayat 6, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ayat 7, tetapi harta ini, ya perhatikan di sini, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ayat 8, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri, kami dihempaskan namun tidak binasa. Ayat 10, kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudara lihat apa yang Rasul Paulus berkata ini. Rasul Paulus berkata, hidup kita tuh sebenarnya seperti bejana tanah liat, tetapi di dalamnya ada kualitas barang apa? Harga yang, sesuatu benda yang berharga. Nah, Paulus gambarkan itu, saudara. Jadi saudara, hidup saya itu sama dengan bejana itu loh. Tetapi dalam bejana hidup kita tuh ada nilai sesuatu yang luar biasa.
di dalam bejana itu. Nah, sekarang persiapan apa yang harus kami lakukan di dalam proses ini sebagai seorang, sebagai bejana kehidupan ini? Apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, kita harus siap menjadi bejana yang dihancurkan oleh Tuhan sendiri, agar supaya harta Tuhan yang indah itu dapat keluar atau dapat terpancar dari kehidupan kita. Perhatikan ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi saudara lihat di sini, lihat ya, saudara, harta yang bernilai itu ada di dalam bejana itu. Nah, persoalannya bagaimana supaya harta itu bisa keluar? Bejana itu harus dihancurkan. Bejana harus dihancurkan. Bejana itu berbicara pribadi setiap kita. Di dalam tangan Tuhan kita seperti bejana. Dan di dalam bejana itu dan harta yang berharga, harta yang bernilai. Nah, harta itu akan keluar kalau bejana itu dihancurkan. Nah, saya mau katakan hari ini, saudara, mau katakan malam ini, saudara, kita harus siap dihancurkan. Kadang-kadang bejana hidup kita, bejana keegoisan kita, bejana apa lagi? Kesombongan kita, ya kan? Bejana karakter-karakter kita yang buruk pun harus dihancurkan supaya apa? Harta yang berharga, nilai yang luar biasa Tuhan siapkan tuh akan muncul. Amin. Ini harus kita alami, saudara. Ini harus kita apa? Alami. Kenapa kadang-kadang harta itu tidak bisa keluar? Karena kita masih dalam bejana yang lama itu loh. Sementara itu harus dihancurkan supaya harta yang ada itu bisa keluar. Saya percaya kita semua ini ada sesuatu yang luar biasa Tuhan akan pakai. Amin. Nah, persoalan kadang-kadang menghambat apa? Kita masih hidup dalam apa? Bejana yang lama itu loh. Ini harus dihancurkan dulu supaya keluar apa? Harta yang bernilai itu. Makanya Alkitab katakan anggur yang baru tidak mungkin dapat dimasukkan dalam kirbat yang lama. Kirbat lama atau kirbat? Kirbat itu kantong terbuat dari kulit. Zaman dahulu orang menyimpan yang namanya anggur itu, saudara, bukan di botol, tapi di kantong terbuat dari kulit. Nah, anggur baru harus di kirbat yang baru. Kalau enggak apa? Hancur kantong itu. Karena sudah lapuk. Dan akhirnya anggurnya akan tumpah. Ya kan? Jadi bejana hidup kita harus diperbaharui dengan bagaimana penjudan akan hancurkan. Dia lihat sampai yang bagaimana yang terbaik dia akan buat. Supaya nilai harga itu, nilai yang kekuatan Tuhan yang dahsyat itu akan terpancar dari dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya yang pertama, persiapan apa yang harus kami miliki dalam proses ini. Kita harus siap menjadi bejana yang dihancurkan oleh Tuhan sendiri. Agar supaya harta Tuhan yang indah itu dapat keluar, dapat terpancar dari kehidupan kita. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, persiapan apa yang harus kita miliki atau kami miliki dalam proses ini? Yang kedua, jangan tawar hati. Ini penting. Saudara lihat di ayat pertamanya dari 2 Korintus 4 ini. Oleh kemurahan Allah, kata Paulus, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu apa? Kami tidak tawar hati. Jadi yang kedua, persiapan apa yang harus kami miliki atau kita miliki dalam proses Tuhan ini, proses ini. Yang kedua, jangan tawar hati. Orang yang tawar hati, saudara, dia tidak bisa mengalami sesuatu yang maju ke depan. Karena tawar hati itu apa? Menghambat, saudara, ya kan? Makanya dalam Amsal 24 ayat 10, coba tampilkan sini, Amsal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10 di situ dikatakan begini. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi orang yang tawar hati itu kekuatannya kecil. Dia tidak bisa menghadapi setiap proses, dia tidak bisa menghadapi setiap tantangan karena apa? Tawar hati itu. Ya kan? Jadi saudara lihat yang kedua,
persiapan yang harus kita siapkan dalam proses yang Tuhan kadang-kadang izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Jangan tawar hati. Nah, saya ingin ajak saudara melihat satu contoh dalam Alkitab ya. Saudara buka dalam Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, kalau saudara baca seluruh konteks ini berbicara tentang bagaimana waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, itu dalam pimpinan Musa. Dalam pimpinan Musa untuk pergi ke satu daerah, satu tanah yang namanya Tanah Kanaan. Tapi dalam proses mereka sampai 40 tahun juga akhirnya apa? Nggak ada pun sebuah yang keluar itu masuk. Hanya yang masuk pada akhirnya hanya Yosua, Kaleb, dan generasi 20 tahun ke bawah. Kalau saudara baca dalam konteks keluaran bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, sampai satu saat di mana Musa tidak lagi menjadi pemimpin. Lalu kepemimpinan, tongkat estafet kepemimpinan diserahkan kepada Yosua. Saya mau tanya, sebagai seorang muda secara manusia, gentar nggak menghadapi, dia tahu bangsa ini yang dia bawa ini bangsa keras tengkuk. Musa nggak masuk tuh gara-gara apa? Dia gregetan, akhirnya ditunjuk batu, dia pukul. Itu kesalahannya. Makanya Musa pun tidak masuk, hanya diizinkan melihat tanah Kanaan. Nah, bayangkan Yosua tuh orang yang ikut beserta Kaleb dari tanah Mesir loh. Jadi dia tahu persis tentang keberadaan bangsa ini. Secara manusia tongkat estafet sudah diserahkan kepada dia. Apa yang terjadi? Pasti dong sebagai manusia masih muda agak begini kotek. Ya kan? Agak ciut. Lalu apa di sini saudara lihat di ayat 9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lihat, ada pesan disampaikan kepada Yosua supaya jangan tawar hati. Amin. Nah, saya mau katakan saudara, proses supaya kita tetap bisa sampai pada rencana Tuhan yang sempurna, harta itu akan keluar. Jangan tawar hati. Kadang-kadang kita bisa tawar hati. Nah, ini saya ingin jelaskan. Tawar hati itu kadang-kadang bisa timbul karena asumsi. Ya kan? Saya sudah bilang saudara, saya sudah pernah katakan gini loh saudara, setelah kita dalam Tuhan, roh kita tuh aman karena ada Roh Kudus. Nah, sekarang apa yang menjadi serangan iblis selanjutnya? Bukan roh kita, tapi pikiran kita. Dalam pikiran itulah pusat perangan kita melawan iblis. Dan diantaranya iblis seringkali menimbulkan asumsi-asumsi dalam pikiran. Asumsi itu hati-hati saudara, asumsi yang negatif maksud saya ya. Asumsi, nah itu harus hati-hati saudara. Karena kadang-kadang kita menghadapi masalah, tantangan, kadang-kadang timbul berbagai macam asumsi. Betul nggak? Makanya Paulus bilang kepada jemaat Filipi 2 ayat 5, taruhlah pikiranmu dan juga perasaanmu seperti terdapat di dalam Kristus. Kenapa? Karena ini pusat peperangan saudara. Bisa macam-macam asumsi timbul di sini. Nah, lalu Roma 12 ayat 1 dan 2, Paulus mulai dengan persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Berarti ibadah kita waktu kita mempersembahkan hidup kita. Oke, beres sampai situ. Tapi baca ayat 2-nya. Berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, supaya engkau dapat membedakan mana yang baik, mana yang kudus, dan mana yang berkenan di hadapan Allah. Kenapa? Itu adanya di mana? Itu yang disebut dengan metanoia, pola pikir. Kenapa harus berubah? Disinilah bisa dapat menimbul segala macam asumsi yang membuat akhirnya kita tawar hati. Nah, saya ingin ceritakan sedikit saudara. Saya Tuhan panggil untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan, tinggalkan semua hidup, bertobat sungguh-sungguh tahun 1986. Akhirnya saya juga bingung mau ngapain. Akhirnya Bapak Gembala saya bilang, oke, kamu Tuhan panggil. Saya tahu kamu dipanggil Tuhan sekarang.
Saya nggak tahu mau ngapain. Akhirnya dia antar saya masuk sekolah penginjil di Petamburan. Jadi sekolah penginjil tuh ada namanya PGA, Pendidikan Guru Agama. Sekarang itu menjadi sekolah menengah teologi. Lalu situ ada fakultas pendidikan agama Kristen, ada fakultas teologi, juga ada namanya sekolah penginjil. Sekolah penginjil 1 tahun tapi padat. Jadi jam 7 sampai jam 1:30 kita belajar tuh padat kayak anak SMA gitu. Istirahat sekian lanjut lagi. Jadi cukup padat. Nah, saya sudah masuk ke situ sudah telat 1 bulan. Ya kita bertobat ya bulan April, tanggal 25 itulah perjumpaan. Jadi maka saya nggak bisa lupa. Makanya gereja ini, kita bersyukur ya, tanggal 25 April ini pentahbisannya. Nah, jadi waktu saya masuk sudah terlambat 1 bulan, sudah wawancara, dipanggil langsung sama Sekretaris Umum dari Sinode GBI, Bapak Pendeta Beni Gerungan, sudah almarhum dia. Panggil wawancara, dia bilang, oke, yuk masuk. Saya tanya, bayarannya gimana? Yuk masuk. Maksud saya jelas dong kalau beasiswa atau apa. Om, saya ulangin lagi, kamu ikut aja langsung sekolah. Rupanya saya dikasih beasiswa. Senang dong. Udah tenang. Masuk hari pertama, wih, itu tegang masuk kelas karena apa? Kita ini orang-orang nggak karu-karuan gini kan. Apalagi begitu saya masuk, lihat cara pakaian mereka rapi. Nah, kita tiap hari dengan jeans, dengan kaos ya kan. Masuk tenang. Nah, hari pertama itu, begitu salah satu yang ngajar waktu itu adalah direktur sekolah penginjil. Namanya Bapak Pendeta Suprapto STH, waktu itu dia masih STH. Dia ngajar. Nah, begitu dia habis ngajar, dia direktur sekolah penginjil, langsung dia absen. Begitu dia absen, nama saya tidak dipanggil, langsung dia keluar. Jadi saya kejar sampai depan pintu gitu kan. Akhirnya sudah ada di depan pintu, saya bilang, Pak, saya belum di absen, Pak. Saya tidak kenal kamu. Enak nggak? Saudara, mulai sejak itu, malam itu nggak tidur 1 hari. Asumsi ini macam-macam. Sampai saya pikir, udahlah, gua nggak usah sekolah lagi. Duh, gimana nih, kayaknya mau melayani Tuhan kok susah banget sih, dihambat-hambat gini, saudara tahu. Nggak bisa tidur 1 malam. Tetapi di hati, di roh ini, sekolah. Masa bodoh, berangkat aja kamu sekolah. Akhirnya terjadi peperangan antara asumsi dengan roh ini loh, dalam batin kita. Akhir saya lihat sudah 4:30 pagi, saya tidur, udah bangun mandi, saya ambil keputusan, saya mau sekolah, mau ditolak, mau terima, masa bodoh, saya berangkat. Akhirnya saya bisa menyelesaikan sampai selesai, sampai di wisuda. Nah, selesai wisuda, saya undanglah Bapak Pendeta ini. Dia kebetulan lagi ada KKR, dulu ada namanya Pelayanan Pegabaran Injil Oikumene, itu ke daerah-daerah, termasuk dia lagi di Medan. Akhirnya saya bilang, Pak, saya akan ucapan syukur, Bapak bisa nggak khotbah? Dia mau datang, saudara. Akhirnya dia tinggalkan di sana, terakhir dia harus melayani di salah satu, siapa? Yang orang kaya itu, Pak Pardede apa tuh ya? Dia bilang, saya habis khotbah, saya langsung bilang, saya besok pagi harus berangkat ke Jakarta karena saya harus melayani di seorang murid saya. Datanglah dia. Begitu dia khotbah, itu sebelum saya berangkat ke Salatiga. Begitu dia selesai khotbah, dia buka kitab Mazmur. Pertama kata yang dia sampaikan, saya dulu ingat Stevie ini. Hari pertama saya ngajar, waktu saya absen, saya sengaja tidak panggil dia. Dia kejar saya bilang, saya tidak kenal kamu. Saya ingin melihat benar-benar dia dipanggil Tuhan atau tidak. Wih, rasanya saudara, satu kebanggaan yang luar biasa. Artinya apa? Saya bisa taat semuanya itu. Nah, di sini saya mengajari, ternyata asumsi itu berbahaya. Yang negatif maksudnya. Kita setelah dalam Tuhan timbul berbagai macam asumsi. Nah, padahal Tuhan sedang memproses kita juga. Amin. Itu sebabnya taruhlah seluruh pikiran dan perasaanmu seperti terdapat dalam Kristus. Jadi kita harus punya pola pikir yang cun dengan pikiran Kristus, perasaan yang sama dengan pikiran Kristus. Karena apa? Pusat peperangan ini loh. Saudara pikir dalam Tuhan sudah aman, diserang terus oleh iblis, dan iblis selalu menyerang bagian pikiran. Roh kita aman lah. Manusia batin kita ada roh Tuhan yang menjaga. Amin. Tapi pikiran ini bisa timbul macam-macam asumsi. Nah, kita tidak bisa mengalami proses kemenangan sampai bejana itu hancur lalu keluar harta yang kaya itu kalau kita tidak mau mengalami proses itu.
Dan hati-hati, jangan tawar hati. Dan tawar hati bisa terjadi karena asumsi. Coba seandainya waktu itu saya mengikuti itu, udah gak mau. Mungkin malam hari ini saya tidak di sini dan mungkin gereja ini pun gak ada. Kalau toh Tuhan tidak pernah gagal, mungkin prosesnya caranya lain lagi kan. Tapi kan alangkah bodohnya gitu loh. Bangsa Israel tuh kan, kenapa mereka harus putar-putar 40 tahun ini loh. Mereka sudah ada di luar Mesir, tapi Mesir masih ada dalam pikiran mereka. Ingat waktu mereka menghadapi laut berau sementara Firaun kejar kembali. Mereka ributin sama Musa. Memangnya tidak ada kuburan di Mesir sampai kita harus mati. Lihat, itu permainan apa? Asumsi. Padahal Tuhan sudah nyatakan kuasa, kemuliaan, mujizat, pertolongannya nyata kan? Lihat, sampai harus 40 tahun loh kayak gitu. Asumsi. Nah, asumsi itu bisa timbul karena tawar hati. Atau asumsi itu menimbulkan tawar hati. Jadi yang kedua, saudara, persiapan apa yang harus kita miliki dalam proses Tuhan? Jangan tawar hati. Maka jangan mau pikiran kita dikuasai dengan hal-hal yang lain. Biar hanya Roh Kudus yang menguasainya. Amin. Ini peperangan. Kalau ada pikiran tolak di dalam nama Yesus, aku tolak itu. Supaya apa? Pikiran kita tetap sama dengan pikiran Kristus. Pasti kita akan melihat kemenangan itu. Yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga, persiapan apa yang harus kita miliki dalam proses ini, yaitu siap menerima perbedaan satu terhadap yang lain di dalam terhadap satu yang lain di dalam roh dan iman yang sama yang diikat oleh kasih Kristus. Jadi yang ketiga, siap menerima perbedaan satu terhadap yang lain di dalam roh dan iman yang sama yang diikat oleh kasih Kristus. Perhatikan ayat yang ke-13. Kita kembali lagi ke 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, berarti kita semua yang roh dan imannya sama nggak? Roh kita sama, Roh Kudus, imannya kita sama kepada Kristus. Seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi saudara, yang ketiga, persiapan apa yang harus kami miliki dalam proses ini? Kita harus siap menerima perbedaan satu terhadap yang lain di dalam roh dan iman yang sama, yang diikat oleh kasih Kristus. Saya mau tanya, setiap kita ini berbeda nggak? Kita ini berbeda, nggak ada yang sama. Anak kembar berbeda nggak? Berbeda, nggak ada 100% sama. Bahkan kita pun kalau mau jujur, kadang-kadang kita nggak mengerti diri kita. Hari ini gue doyan makan sayur lodeh, besok gue enak. Kita sendiri bisa bingung gitu. Apalagi dengan yang lain. Jadi perbedaan itu tetap ada. Roh kita sudah sama belum? Sama. Imannya sama nggak? Sama. Sudah diikat oleh apa? Oleh kasih Kristus. Tapi ada tetap perbedaan. Artinya apa di sini? Artinya kita harus menerima perbedaan itu. Perbedaan bukan buat kita menjadi terpisah. Perbedaan bukan membuat kita menjadi hancur. Tapi perbedaan itu membuat kita justru semakin matang di dalam kasih Tuhan. Bagaimana kita bisa mengasihi seseorang kalau orang itu persis sama dengan kita? Justru kita bisa mengasihi orang karena orang itu berbeda dengan kita. Amin. Yesus mengasihi kita apa dasarnya? Apa karena kita baik? Bukan, berbeda dengan maunya Tuhan sebenarnya. Kita pemberontak, kita berdosa. Tapi kasihnya itu mengasihi kita. Amin. Nah, inilah sikap hidup yang harus kita miliki, persiapan yang harus kita miliki dalam proses itu, siap menerima perbedaan satu terhadap yang lain di dalam roh dan iman yang sama yang diikat oleh kasih Kristus. Coba buka Amsal 27 ayat 17. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Amin. Lihat, jadi perbedaan itu sebenarnya bukan jadi persoalan. Perbedaan itu justru harus membuat kita semakin tajam di dalam mengasihi satu terhadap yang lain.
Maka dibilang, Amsal bilang, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Makanya kalau saudara pergi ke tukang daging, ke pasar, lihat, tukang daging satu pegang pisau, tangan yang sebelah tangan pegang besi bulat sebesar telunjuk ini, mungkin panjang 40 cm. Selesai dia potong, dia baku gesek besi dengan besi itu. Supaya apa? Pisaunya tetap tajam. Jadi sebenarnya perbedaan itu bukan menghancurkan. Di dalam kasih Tuhan kita sudah dipersatukan dengan roh dan iman yang sama. Tapi lewat perbedaan itu mungkin ada gesekan. Gesekan bukan membuat hancur, gesekan membuat kita menjadi dewasa, semakin tajam di dalam saling mengasihi satu terhadap yang lain. Amin. Dan akhirnya kita bisa keluar menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Sempurnalah engkau seperti Bapakmu adalah sempurna. Matius berapa? 5 ayat 48. Sempurna itu berbicara sempurna dalam kasih. Kalau kita sudah sempurna dalam kasih, itu akan terpancar dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Nah, saya percaya biar malam ini kita memiliki sikap hidup yang siap diproses oleh Tuhan atau dibentuk oleh Tuhan. Sampai kapan? Seumur hidup. Kita siap diproses. Makanya kita harus mempersiapkan hati kita, hidup kita dalam proses ini. Yang pertama, kita harus siap menjadi bejana yang dihancurkan. Tidak apa-apa. Buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan penjunan ku tanah liat. Bentuklah aku seturut maumu, ku duduk diam di kakimu. Amin. Supaya apa? Dihancurkan, harta kekayaan itu keluar. Saudara lihat, proses ini indah kok. Waktu saya di Salatiga, justru saya buat proses-proses, jujur saudara, tersinggung. Jujur, daging ini berontak, pikiran ini berontak. Tapi lewat, sampai pernah satu saat kayak mau berantem saya sama gembala itu loh. Wih, tapi dalam sesaat Roh Kudus, waduh, mau jamah saya nangis, saya akhirnya peluk gembala itu. Rupanya itu proses, nggak apa-apa, baru kita baru latar belakang hidup di awang-awang gitu ya kan. Semakin, dan akhirnya sampai sekarang berproses nggak? Masih kita berproses semua nih, kita ini berproses semua, amin. Ya, tapi nggak apa. Yang kedua, jangan tawar hati. Nah, kadang-kadang iblis terang kita di pikiran sehingga timbul asumsi, dan asumsi buat tawar hati. Hati-hati, perangi itu dalam nama Yesus. Aku percaya yang dari Tuhan selalu bukan menghancurkan, tapi dari Tuhan membangun. Amin. Yang ketiga, siap menerima apa? Perbedaan satu dengan yang lain. Dalam roh yang sama, iman yang sama, dipersatu dalam kasih Kristus. Saya percaya kalau ini kita sadari ini, terus kita mengalami pertumbuhan dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.